Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat pembelajar sosiologi sekalian. Ketemu lagi dengan saya, Pak Ridwan. Pada video kita kali ini, kita akan membahas beberapa tokoh-tokoh sosiologi klasik atau pendiri-pendiri awal lahirnya ilmu sosiologi. Nah, eh, pada video kali ini saya akan membahas empat tokoh yang uh, sangat terkenal ya dengan pemikiran-pemikirannya di masa lalu sehingga melahirkan ilmu sosiologi. Jadi keempat tokoh ini adalah Ibnu Khaldun, Auguste Comte, dan Karl Marx serta Max Weber. Kita hanya bahas empat saja karena kalau kita bahas semua itu sangat banyak. Tapi keempat tokoh ini yang sangat populer hingga saat ini kita kenal ya. Baik, kita lanjut saja berikutnya. Yang pertama adalah Ibnu Khaldun. Jadi di bagian awal ini saya menjelaskan tentang tokoh yang sudah jauh membahas tentang masyarakat sebenarnya sebelum Auguste Comte. Yakni dia sudah membahasnya di sekitar abad ke-14. Namanya lengkapnya adalah Abdurrahman Ibnu Khaldun, yang lebih sering dikenal dengan Ibnu Khaldun. Beliau lahir di Tunisia, Afrika Utara, 1332 Masehi. Lahir dari keluarga terpelajar. Ia dimasukkan di sekolah Al-Quran sehingga menjadi penghafal Al-Quran sejak kecil. Kemudian dia menggeluti mempelajari matematika dan sejarah. Semasa hidupnya, ia membantu berbagai sultan di Tunisia, di Maroko, di Aljazair, dan juga di Spanyol sebagai duta besar, bendaharawan, dan anggota Dewan Penasehat. Ia bahkan pernah dipenjara selama 2 tahun di Maroko karena keyakinannya bahwa penguasa negara itu bukan pemimpin yang mendapatkan kekuasaan dari Tuhan. Ya, dan berikutnya karya yang paling terkenalnya dari karya-karyanya yang lain yakni autobiografinya, tapi yang paling terkenal itu adalah Muqaddimah. Bukunya ini yang artinya adalah pendahuluan. Ini banyak membahas teori-teori, tidak hanya teori sosiologi, juga teori politik, teori ekonomi, sejarah, dan sebagainya. Khusus di ilmu sosiologi, dia di awal-awal sebenarnya sudah melihat hubungan antara gejala-gejala sosial. Jadi membahas tentang bagaimana hubungan gejala lembaga politik kaitannya dengan lembaga ekonomi. Dan yang paling keren juga itu adalah karena Ibnu Khaldun bisa melakukan studi perbandingan antara masyarakat primitif dengan masyarakat modern, serta melihat juga dalam bukunya itu di Muqaddimah melihat pengaruh faktor geografis terhadap perilaku manusia atau masyarakat. Baik, demikian kita lanjut ke yang berikutnya, yakni Auguste Comte. Nah, jadi tentu kita sangat kenal tokoh yang berikut ini. Dia adalah bapaknya sosiologi, karena dialah yang melahirkan istilah sosiologi pada abad ke-18. Jadi Auguste Comte ini lahir di Montpellier, Prancis, 1798 dan wafat di usia pada tahun 1857. Dia juga hidup di keluarga yang berstatus kelas menengah. Comte terkenal luar biasa daya ingatnya. Ya. Berkat daya ingatnya, dia mampu menceritakan kata-kata yang tertulis di satu halaman buku itu hanya dengan satu kali baca. Ya. Dan karyanya yang terkenal adalah Cours de Philosophie Positive, ya, yang terdiri dari 6 jilid. Kemudian teorinya yang paling terkenal yang kita sangat tahu secara populer yakni tentang teori hukum 3 tingkatan. Jadi menurut Comte ini intelektual manusia ya itu dilalui sepanjang sejarah itu ada 3 tingkatan, yakni tahap teologis, kemudian tahap metafisik, dan juga tahap positif. Oke, kita lanjut ke tokoh berikutnya.
Tokoh berikutnya ini adalah seorang yang sangat sensasional karena pemikirannya yang sangat radikal dan ekstrim, ya. Bahkan sangat mempengaruhi kehidupan sampai saat ini. Namanya Karl Marx. Dia lahir di Trier, Prusia, tahun 1818, ya, dan wafat di 1883 Masehi. Dia juga hidup di keluarga kelas menengah. Marx ini banyak menggeluti filsafat. Dia sebenarnya meraih doktor filsafat di Universitas Berlin. Karyanya yang di antara karya-karya yang lain, ya, yang terkenal itu adalah salah satunya adalah Das Kapitalis, Das Kapital. Teorinya yakni teori konflik, ya. Jadi Karl Marx melihat ketika munculnya revolusi industri di Eropa, dia melihat ada eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh para penguasa atau pemilik modal, ya, kaum kapitalis atau kaum berjuis terhadap kaum buruh atau kaum proletar. Jadi para buruh bekerja dengan jam kerja yang sudah ditetapkan oleh para penguasa dengan seenak hati mereka. Dan bukan hanya itu, upah yang diberikan juga begitu rendah. Jadi tidak sebanding dengan pekerjaannya. Jadi menurut Karl Marx ini butuh ada perjuangan konflik supaya terjadi perubahan. Jadi inilah yang teorinya yang sangat terkenal tentang teori konflik. Kemudian yang berikutnya adalah Max Weber. Jadi ini tokoh yang terakhir kita bahas. Max Weber ini lahir di Erfurt, Jerman, ya, tanggal 21 April 1864 dan wafat di tahun 1920 Masehi. Dia berasal dari keluarga kelas menengah. Perbedaan yang penting di antara kedua orang tuanya itu berpengaruh besar terhadap orientasi intelektual dan perkembangan psikologi Weber, ya. Jadi kita kenal Weber ini juga adalah seorang tokoh sosiologi agama. Ayahnya itu seorang birokrat dan ibunya seorang Calvinis yang taat. Jadi ketika berumur 18 tahun dia meninggalkan rumahnya dan kuliah di Universitas Heidelberg. Weber telah menunjukkan kematangan intelektual. Ketika masuk universitas, dia tergolong terbelakang dan pemalu dalam bergaul, tapi kecerdasannya luar biasa, ya. Karya bukunya, ya, kenapa kita katakan sosiolog agama? Karena dia membahas kaitan agama dengan semangat kapital, ya. Jadi etika Protestan dan semangat kapitalisme. Dan Weber di sini melihat ada berbagai tipe, ya, tindakan-tindakan, motif-motif manusia itu dalam bertindak, yakni teori tindakan sosial. Jadi ada 4 tipe tindakan menurut Weber, yakni ada tindakan tradisional, kemudian tindakan afeksi, kemudian tindakan rasional instrumental, dan tindakan rasional berorientasi nilai. Nanti kita bahas teori-teori dari tokoh-tokoh ini pada pembelajaran sosiologi kita yang berikutnya. Oke, demikian pembahasan kita tentang keempat tokoh-tokoh sosiologi klasik, ya, yang ada di pembahasan kita kali ini. Demikian, kalau ada pertanyaan kalian boleh tanyakan ke komentar di bawah. Semoga video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.